Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali pada kesempatan kali ini bisa berjumpa dengan kalian, meskipun tidak secara tatap muka yang melalui media. Perkenalkan, saya Bu Maria, saya guru BK kalian, guru BK SMP Negeri 1 Bantar Bolang kelas 7. Pada kesempatan kali ini, nanti saya akan memaparkan terkait dengan orientasi BK atau pengenalan BK kepada kalian. BK itu seperti apa? Nanti akan saya paparkan. Sebelum masuk ke situ, pertama saya ucapkan selamat kepada kalian karena pada tahun ini kalian sudah berhasil menjadi siswa SMP Negeri 1 Bantar Bolang. Itu artinya pada tahun ini kalian sudah masuk di masa remaja, bukan lagi masa kanak-kanak. Kalian harus lebih dewasa daripada tahun lalu yang masih SD, satu tingkat lebih tinggi dibanding masa kanak-kanak. Di sini saya paparkan terkait dengan perbedaan ketika kalian masih di SD dengan di SMP ini ya. Jadi dunia sekolah di SMP dengan di SD itu sudah berbeda. Yang pertama, kalau kalian dulu di SD itu masih disebut sebagai masa anak-anak yang masih manja gitu ya. Kalau di SMP kalian sudah masuk masa remaja, satu tingkat lebih tinggi dibanding masa anak-anak. Nanti di masa remaja ini kalian akan menemukan beberapa perubahan dalam diri kalian. Ada perubahan secara fisik, ada perubahan secara psikologis maupun secara mental. Itu adalah hal yang biasa yang dialami oleh anak-anak yang sudah masuk pada masa remaja. Yang kedua, kalau di SD kalian hanya mengenal sedikit guru ya, satu guru untuk beberapa mapel. Misalnya Bu Sri ngajar matematika, ngajar IPA, ngajar bahasa Inggris, ngajar agama. Gurunya jadi satu. Kalau kalian di SMP, satu mata pelajaran itu untuk satu guru. Jadi satu mata pelajaran satu guru. Matematika gurunya sendiri, bahasa Inggris gurunya sendiri, bahasa Indonesia gurunya sendiri. Itu artinya kalian nanti akan menemukan guru dengan banyak sekali karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang tegas, ada yang biasa aja, ada yang galak dan sebagainya. Itu tidak menutup kemungkinan kalian nanti akan menemukan banyak masalah, banyak hambatan ketika belajar di SMP. Nah, itu nanti guru BK hadir untuk membantu kalian dalam belajar di SMP agar belajar kalian dapat berjalan dengan baik. Kemudian kalau di SD itu tidak ada BK ya, atau bimbingan dan konseling. Tapi kalau kalian sudah masuk di SMP, nanti akan ada yang namanya layanan bimbingan dan konseling. Nanti di SMA pun juga ada. Nah, terus BK itu apa tuh? Guru BK itu gurunya seperti apa? Nanti yang akan diajarkan itu seperti apa? Nah, di sini saya akan paparkan kepada kalian biar kalian tahu ya BK itu seperti apa. Apa itu BK? Kalau ada orang yang mengatakan BK itu tempatnya anak-anak yang bandel Bu, BK itu tempatnya anak-anak yang bermasalah, apakah benar seperti itu? Nah, mari saya paparkan ya. Di sini perlu kalian garis bawah ya, atau kalian lingkari bahwa BK di sini bukan mata pelajaran. Jadi tidak ada mata pelajaran BK. BK bukan mata pelajaran. Terus BK itu apa Bu? BK itu adalah layanan bimbingan. Karena BK itu bukan mata pelajaran, maka nantinya saya tidak akan memberikan kalian rumus-rumus. Saya tidak akan memberikan kalian ulangan harian, ulangan semesteran, ulangan tengah semester. Saya tidak akan memberikan seperti itu. Terus yang akan saya berikan kepada kalian apa pada saat jam BK? Yang saya berikan kepada kalian nantinya adalah
hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan diri kalian. Kalau kalian perhatikan di sini bahwa BK itu kepanjangannya adalah bimbingan dan konseling. BK itu terdiri atas dua kata ya di sini. Ada bimbingan, ada konseling. Bimbingan itu apa? Membimbing, mengarahkan, memandu, membimbing kalian supaya dapat belajar dengan baik di SMP. Kalau konseling ini nanti akan berfokus pada penyelesaian masalah yang kalian hadapi ketika di SMP. Jadi kalau digabungkan di sini, bimbingan konseling itu fokus pada membimbing kalian dan menyelesaikan permasalahan yang muncul, permasalahan yang kalian hadapi ketika belajar di SMP. Jadi tidak benar ketika ada yang mengatakan bahwa BK itu hanya tempatnya anak-anak yang bermasalah. Tidak seperti itu. Jadi anak-anak yang butuh bimbingan, yang bermasalah pun itu juga bisa dilayani di BK atau bimbingan dan konseling. Di sini ada 4 bidang layanan BK yang bisa kalian manfaatkan di SMP Bantar Bolang. Yang pertama ada bidang pribadi, bidang sosial, bidang belajar, dan bidang karir. Yang pertama bidang pribadi. Bidang pribadi ini nanti akan berkaitan dengan pemahaman diri kalian. Jadi misalnya kalian kurang bisa memahami diri sendiri, belum tahu dirinya sendiri, misalnya, Bu, saya itu belum tahu kelebihan saya itu apa, saya belum tahu kelemahan saya itu apa. Nah, kalau kalian punya pertanyaan-pertanyaan seperti itu, boleh silakan komunikasikan ke guru BK kalian. Nanti akan dibantu bagaimana cara memahami diri kalian masing-masing. Yang kedua ada bidang sosial. Bidang sosial ini nanti berkaitan dengan hubungan kalian dengan orang lain. Jadi misalnya kalian punya masalah dengan teman kalian, punya masalah dengan guru kalian, boleh silakan dikomunikasikan dengan guru BK atau kepada saya. Misalnya, Bu, kenapa ya saya itu nggak punya teman, nggak ada yang mau temenan sama saya. Terus kenapa ya Bu, kalau saya itu WA Bu Guru X gitu ya, kenapa ketika saya WA Bu Guru X tidak pernah dibales. Nah, itu silakan dikomunikasikan kepada saya, kepada guru BK, nanti akan dibantu bagaimana cara penyelesaiannya. Bisa jadi ketika kalian WA guru terkesan kurang sopan sehingga tidak dibalas dengan guru dan sebagainya. Nanti akan kita cari secara bersama-sama solusinya seperti apa. Yang ketiga itu bidang belajar. Ini berkaitan dengan belajar ya, berkaitan dengan belajar. Misalnya, Bu, saya itu kenapa ya kalau pelajaran bahasa Inggris saya itu nggak bisa paham. Saya tanya cuma I love you gitu ya. Saya tanya cuma I love you too. Nah, nanti bisa silakan dikomunikasikan, nanti akan saya bantu. Bukan saya nanti akan mengajari bahasa Inggris itu, bukan, tapi nanti bisa dibantu oleh, jadi saya akan berkomunikasi dengan guru bahasa Inggris supaya ada perlakuan-perlakuan khusus kepada kalian yang memang kurang bisa memahami mata pelajaran bahasa Inggris itu, misalnya saja. Misal yang lain, misalnya kalian belum tahu bagaimana gaya belajar kalian masing-masing, itu silakan dikomunikasikan dengan guru BK kalian. Itu kalau bidang belajar ya. Yang keempat itu ada bidang karir. Nah, bidang karir ini nanti akan berkaitan dengan masa depan kalian. Misalnya, Bu, saya setelah lulus SMP kira-kira cocoknya ke SMA, SMK, atau MA ya Bu. Nah, itu silakan dikomunikasikan. Nanti secara bersama-sama kita diskusikan, kita cari yang terbaik yang sesuai dengan diri kalian. Sehingga nantinya kalian tidak salah pilih sekolah. Begitu ya. Di sini ada beberapa layanan BK yang bisa kalian manfaatkan.
Sebenarnya ada banyak, cuma di sini saya paparkan 4 layanan BK yang bisa kalian manfaatkan ya. Yang pertama adalah layanan informasi. Di sini jika kalian ingin mengetahui beberapa informasi terkait dengan bidang belajar, sosial, belajar karir, boleh silakan datang ke BK. Yang kedua yaitu ada layanan konseling. Layanan konseling ini bahasa mudahnya adalah curhat. Jadi ketika kalian punya suatu masalah, boleh silakan diceritakan kepada guru BK kalian. Masalah kalian itu adalah rahasia, jadi kalian tidak perlu takut jika masalah yang kalian ceritakan kepada guru BK nantinya akan bocor kemana-mana ya. Karena kami di BK punya kode etik untuk menjaga rahasia peserta didik. Yang ketiga, ada layanan konsultasi. Jadi misalnya kalian sudah lulus SMP, mau kemana? Mau ke SMA, mau ke SMK, atau ke MA. Silakan dikonsultasikan kepada guru BK agar kalian dapat secara tepat memilih sekolah lanjutan. Yang keempat ada layanan mediasi. Jadi ketika kalian punya masalah dengan teman yang lain, itu boleh diceritakan kepada guru BK yang nantinya akan dibantu bagaimana supaya kalian dengan teman kalian dapat berhubungan dengan baik kembali. Atau misalnya kalian punya masalah dengan guru, boleh silakan diceritakan, nanti akan dibantu supaya dapat terjalin hubungan yang baik kembali. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada yang kurang, boleh ditanyakan di grup WhatsApp maupun di Google Classroom. Di sini yang perlu saya tegaskan sekali lagi adalah bahwa ketika kalian menjadi siswa di SMP Negeri 1 Bantar Bolang dan memiliki problem selama kegiatan belajar mengajar, kalian punya suatu masalah, silakan ceritakan kepada guru BK kalian atau ceritakan kepada saya. Pasti akan saya bantu. Begitu ya. Saya akhiri. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.